Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih sahabat sudah klik video ini. Semoga apa yang admin sampaikan dapat memberikan informasi kepada sahabat semua. Sebelum dilanjutkan, terlebih dahulu admin sampaikan agar tidak terjadi salah paham. Bahasan dalam video ini hanyalah cerita hayalan admin, tidak untuk dipercaya. Namun jika di dalamnya ada hal-hal baik, semoga kita dapat mengambil hikmah, dan jika ada hal yang tidak berkenan, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat Bait Puisi, memasuki tahun politik di Indonesia, nama Satrio Piningit kembali menjadi buah bibir. Ramalan Jayabaya itu ternyata masih menarik untuk dibahas. Bahkan saking kuatnya kepercayaan terhadap ramalan tersebut, ada yang mundur dari bursa calon presiden karena namanya tidak berakhiran O, seperti yang ada dalam kata Noto Negoro. Karena namanya tidak berakhiran O, tidak termasuk nama yang diramalkan oleh Jayabaya, maka yang bersangkutan pesimis untuk memenangkan pertarungan politik, dan ia memutuskan untuk mundur dari bursa calon presiden tersebut. Pergantian presiden dalam pesta 5 tahunan adalah hal yang sangat menentukan masa depan negeri ini, khususnya untuk masa 5 tahun ke depan dan kelangsungan untuk masa yang akan datang. Jika rakyat salah memilih pimpinan, maka menyesal tiada berguna. Namun jika rakyat memilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nurani, maka insya Allah akan terlahir pemimpin yang sesuai harapan. Benarkah presiden pengganti Presiden Jokowi nantinya memiliki nama yang berakhiran dengan huruf O, seperti dalam ramalan Jayabaya tersebut? Bisa iya, bisa tidak. Namun rakyat sendiri bukan melihat siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana pemimpin tersebut kelak akan memimpin negeri ini. Akan dibawa kemana negeri ini, akan seperti apa negeri ini, maka pemimpinlah yang menentukan. Admin sebagai rakyat hanya bisa berharap dan berdoa agar kelak pemimpin yang akan datang peduli terhadap rakyatnya, dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, baik yang mendukung beliau maupun yang tidak mendukung beliau dalam pencalonan. Karena setelah terpilih, maka siapapun yang terpilih akan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi milik pendukungnya. Untuk itu, siapapun kelak calon presiden yang terpilih tidak akan membeda-bedakan rakyatnya, akan mencintai rakyatnya sepenuh hati, tidak pilih kasih, tidak mengkotak-kotakan rakyat berdasarkan hal apapun dalam segala hal. Sehingga rakyat pun dengan sendirinya akan mencintai pemimpinnya tanpa harus melakukan pencitraan agar memiliki citra yang baik. Namun dengan kerja nyata maka rakyat akan dapat menilai pemimpinnya. Rakyat pun menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah miliknya yang maha kuasa. Namun tentunya jika ada beberapa pilihan, rakyat akan memilih yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling sesuai dengan hati nurani mereka dari pilihan tersebut. Kembali kepada ramalan Jayabaya, Satrio Piningit yang kelak akan memimpin negeri bekas wilayah Majapahit ini terpilih bukan karena mengikuti pertarungan politik. Jika ramalan tersebut dipercayai dan terjadi pada tahun politik yang akan datang, maka apakah pertarungan politik tersebut akan tetap ada? Jika ada, bagaimana prosesnya? Apakah akan berjalan dengan lancar? Ataukah akan ada hal besar sehingga ramalan tersebut terbukti? Apapun yang akan terjadi kelak, tentunya masih menjadi rahasia Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik-baiknya dalam menentukan pilihan, karena itu menyangkut kesejahteraan kita semua. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan melangitkan semoga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak mari kita merenung perihal kejadian dan musibah yang terjadi akhir-akhir ini. Musibah demi musibah terus melanda negeri ini. Mulai dari laka lantas yang menghebohkan negeri ini karena dialami oleh publik figur, gunung meletus, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ada juga yang mengalami gagal panen sehingga melonjaknya harga beberapa kebutuhan pokok. Apakah ini adalah sebuah isyarat tentang benarnya kehadiran zaman kala bendu yang menandai hadirnya pemimpin yang diramalkan sebagai Satrio Piningit? Lagi-lagi kita tidak akan dapat menjawabnya. Namun tentu tiada kata terlambat untuk memulai suatu kebaikan. Mengingat musibah yang terjadi itu kebanyakan karena ulah manusia sendiri, maka kita perlu mengoreksi diri kita perihal bagaimana kita memperlakukan alam.
Apakah kita sudah menyayangi alam dengan sepenuh hati? Sebab jika kita mencintai alam, alam pun akan mencintai kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Jaga hutan kita agar tetap hijau dan akar-akar pohon yang tumbuh dapat menampung resapan air. Sehingga saat kemarau panjang, kita tidak akan kekurangan air. Begitu juga saat musim penghujan, air dapat meresap sempurna ke dalam tanah dan diikat oleh akar-akar pohon sehingga air tidak meluap ke permukaan tanah yang menyebabkan banjir dan longsor. Sudah jugakah kita mengelola sampah dengan baik dengan tidak membuangnya sembarangan ke selokan-selokan, ke saluran air, ke sungai atau ke laut? Jika kita masih melakukan hal tersebut, maka sedikit demi sedikit kita ubah kebiasaan tersebut untuk menjaga alam, agar alam pun akan menjaga kita. Dengan menjaga kebersihan diri kita, hati kita, pikiran kita, lingkungan kita, maka Tuhan akan membuka hati kita untuk dapat melihat calon pemimpin yang bersih sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, untuk menghadapi tahun politik yang semakin dekat, semoga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang justru akan merugikan kita sendiri, seperti fanatik berlebihan terhadap calon pemimpin yang kita dukung dan menganggap pilihan orang lain adalah pilihan yang salah. Hal itu harus kita hindari. Jika kita mendukung seseorang, maka dukunglah dengan sewajarnya, karena fanatik berlebihan akan dapat memicu pertikaian dan perpecahan. Tetaplah berjalan beriringan meski pilihan kita berbeda. Tetaplah menghormati segala perbedaan karena kita memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap jiwa yang hidup di negara tercinta ini. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada hal yang baik dari penyampaian ini, semoga bermanfaat dan itu semata-mata berasal dari petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika ada yang buruk dari penyampaian ini, itu semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.